Jumpa lagi sobat. Pada kesempatan kali ini kami menampilkan kisah karya Langit Krisna Haryadi berjudul Gajah Mada. Selamat menikmati. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Bekel Gajah Mada sedang berbicara dengan Mahapatih Aryotadha tentang keadaan Majapahit pada saat itu, yang menurut penuturan seseorang menyebut dirinya Manjer Kawuryan. Akan ada kejadian yang menjadikan Majapahit sebagai ajang pertempuran. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Siapa menurutmu Bekel Gajah Mada? Kau mempunyai dugaan siapa kira-kira orang yang keracunan bunga kecubung dan tidak sadar atas tindak dan perbuatannya itu? Ulang Mahapatih Aryotadha. Bekel Gajah Mada berpikir segenap pejabat penting diingatnya satu persatu, dinilai dan ditimbangnya. Akan tetapi Bekel Gajah Mada tidak menemukan sesuatu yang pantas untuk digunakan mencurigai seseorang akan melakukan tindakan makar, mencoba merebut tahta dari Sri Baginda Jayanegara. Di Majapahit terdapat 3 kelompok kesatuan pasukan besar yang masing-masing berkekuatan segelar sepapan. Pasukan Joropati di bawah pimpinan Rakrian Tumenggung Banyaksoro. Tumenggung Banyaksoro adalah seorang prajurit yang pilih tanding dan memiliki kesetiaan yang tinggi terhadap Sri Baginda Jayanegara. Lalu pasukan Jalayuda di bawah kendali Rakrian Tumenggung Panjiwatang. Sebagaimana Banyaksoro, Tumenggung Panjiwatang juga mumpuni dalam olah keprajuritan serta memiliki kemampuan olah perang yang tinggi. Terakhir adalah pasukan Jala Rananggana yang memiliki candra kepala berwujud tengkorak sebagai lambang pasukan. Tumenggung Pujut Luntar memimpin pasukan dari kesatuan Jala Rananggana. Sebagaimana kedua Rakrian Tumenggung yang lain, sangat sulit bagi Bekel Gajah Mada membayangkan Tumenggung Pujut Luntar akan makar terhadap kekuasaan Jayanegara. Namun ada pepatah, dalam laut bisa ditebak, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu. Boleh jadi salah seorang dari mereka akan memanfaatkan keadaan dengan mengerahkan pasukan yang mereka pimpin untuk berbuat makar. Demikian pula dengan Mahapatih Aryotadha. Orang tua itu mencoba memilah-milah tetapi tidak menemukan seorang yang dicurigai bakal membuat ontran-ontran. Siapa? Sekali lagi Dadah bertanya, seperti kepada diri sendiri. Saya tidak menemukan seorang pun yang pantas dicurigai Gusti Patih, jawab Bekel Gajah Mada. Apakah masih ada yang tidak puas terhadap pengangkatan Tuanku Jayanegara? Bertanya Aryotadha, seolah-olah kepada diri sendiri. Bekel Gajah Mada tergiring untuk merenung ulang. Raden Wijaya setelah berhasil membangun Majapahit mengawini 4 putri, anak Kertanegara. Mereka adalah Ratu Dyah Sri Tribuananeswari yang didudukkan sebagai permaisuri, Ratu Dyah Sri Narindra Duhita, Ratu Dyah Dewi Prajna Paramita,
serta Ratu Dyah Dewi Gayatri yang diangkat sebagai Rajapatni istri Wijaya. Dyah Dewi Gayatri memberikan 2 keturunan yang tidak bisa diharapkan untuk diangkat menjadi raja karena perempuan. Kedua anak Gayatri atau Rajapatni itu adalah Sri Gitarja yang juga bernama Tribhuwana Tunggadewi, Jaya Wisnuwardhani yang mempunyai calon suami bernama Cakradhara atau Kertawardhana. Sri Gitarja diangkat menjadi pemangku di Kahuripan bergelar Bre Kahuripan. Anak Gayatri kedua adalah Raja Dewi Maharajasa yang diangkat menjadi pemangku Daha bergelar Bre Daha, juga telah mempunyai calon suami bernama Kudamerta. Ketika pulang dari Pamalayu, pasukan yang dikirim oleh Sri Kertanegara kembali dengan membawa 2 gadis boyongan bernama Dara Petak dan Dara Jingga. Dara Jingga dikawinkan dengan seorang bangsawan Melayu, melahirkan Adityawarman atau Arya Damar yang bersahabat erat dengan Gajah Mada. Sedangkan Dara Petak diangkat sebagai permaisuri yang justru dituakan oleh Raden Wijaya karena telah memberinya anak laki-laki dan padanya dianugerahkan gelar Sri Tinuweng Pura atau Sri Tinuwa Ing Pura, yang berarti permaisuri yang dituakan di dalam pura, karena memberinya keturunan berjenis kelamin laki-laki yang padanya diharapkan akan menjadi penerus kekuasaan Wilwatik. Satu-satunya anak laki-laki Raden Wijaya itu adalah Kala Gemet, yang kemudian diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya menggunakan nama Jayanegara. Seringkali Arya Tadah menilai bahwa Kala Gemet atau Jayanegara amat berbeda dengan ayahnya. Sebagai raja yang tidak merasakan pahit getir membangun negara, Kala Gemet acap mengabaikan perasaan pejabat yang dahulu bahu-membahu bersama ayahnya bekerja keras meletakkan pilar berdirinya negara baru setelah Singasari lenyap dari percaturan. Apakah perilakunya yang ada kalanya melampaui batas itu yang mendorong orang untuk kembali low terhadap kekuasaan Jayanegara? Bekal Gajah Mada mengenal dengan baik segenap janda yang ditinggalkan Raden Wijaya, karena Gajah Mada lah orang yang bertanggung jawab mengamankan mereka untuk segala hal. Jika putri Tribhuwana Tunggadewi atau Sri Gitarja akan bepergian, Gajah Mada yang bertugas menyusun pengawalan dan mendampinginya kemanapun mereka pergi. Oleh karena itu, Bekal Gajah Mada merasa yakin kalau ada pihak tertentu yang bakal melakukan pemberontakan, jelas tak mungkin ada hubungannya dengan keluarga istana. Terlebih-lebih Ratu Gayatri yang telah memutuskan diri menjadi seorang biksuni, menjauh dari gebiar kehidupan. Demikian juga dengan Ratu Dewi Narendra Duhita dan Ratu Dewi Prajna Paramita. Mereka tidak memiliki keturunan, sehingga sama sekali tak ada alasan bagi keluarga istana untuk mendalangi tindakan makar. Pun persoalan Jayanegara yang terakhir dari Dara Petak sama sekali bukan masalah, karena segenap kerabat keluarga memang tidak ada yang mempersoalkan. Gajah Mada terus memutar benak nama demi nama dipilah-pilahnya, hingga kemudian muncul nama-nama mereka yang mendapat anugerah Winesuka dari Sri Jayanegara. Orang-orang yang mendapat anugerah Winesuka atau selengkapnya dinamai para Dharma Putra Winesuka itu adalah mereka yang sangat tinggi pengabdian dan kesetiaannya kepada raja. Para rakrian Dharma Putra Winesuka antara lain Rakrian Kuti, Rakrian Tanca, Rakrian Pangsa, Rakrian Banyak, Rakrian Wedeng,
Rakrian Yuyu dan Rakrian Semi yang menjadi pemangku kekuasaan Majapahit di Lasem. Bekel Gajah Mada segera mengesampingkan nama-nama itu. Tidak mungkin para Rakrian Dharmaputra Winesuka berbuat gila. Mereka tidak mempunyai dukungan kekuatan untuk bertindak. Dharmaputra tidak memegang kendali prajurit pada tingkat yang memadai seperti menguasai 3 pasukan utama. Pasukan Jalapati, pasukan Jalayuda, dan pasukan Jalarananggana. Arya Tada duduk kembali dan menatap wajah Gajah Mada dengan tatapan sangat lekat. Udara yang dingin memancing Arya Tada untuk batuk beberapa saat. Suaranya nyaris berbisik. Firasatku mengatakan bahwa benar sesuatu akan terjadi. Boleh jadi peringatan yang diberikan orang yang mengaku Mandher Kawuryan itu benar. Jika besok pagi pasukan segelar papan akan menggilas istana bagaikan banjir bandang, harus disiapkan kekuatan yang sama atau lebih besar. Bekel Gajah Mada tersenyum getir. Pasukan mana yang harus dihubungi untuk menghadapi tindakan itu, Gusti Patih? Pertanyaan yang sederhana itu rupanya sangat sulit untuk dijawab, karena menyembunyikan persoalan yang tidak sederhana. Pertanyaan itu pula yang seperti membingungkan Mahapatih Arya Tada untuk kembali memilah 3 orang tumenggung yang mengendalikan 3 pasukan besar, Jalapati, Jalayuda, dan Jalarananggana. Kau mencurigai mereka? Bertanya Tada. Gajah Mada menghirup udara sedikit lebih banyak. Waktu yang bergerak tidak tercegah menggiring Gajah Mada makin gelisah dan resah. Jika ada orang yang bermaksud makar, orang itu harus memiliki pasukan segelar papan. Siapakah orang yang memiliki prajurit segelar papan yang dibutuhkan untuk mendukung pemberontakan itu, Gusti Patih? Mahapatih Tada memandangi wajah Bekel Gajah Mada tanpa berkedip. Jalayuda, Jalapati, Jalarananggana. Siapa di antara mereka yang amat mungkin dicurigai? Bertanya Tada. Tak sekedar mencurigai, Gusti Patih, namun harus diperoleh bukti nyata. Untuk itu harus segera dikirim telik sandi. Patih Arya Tada terdiam. Tada makin gelisah. Kabut makin tebal dan burung gagak itu berkaok-kaok makin riuh, membuat risih gendang telinga. Arya Tada yang sejenak memejamkan mata terkenang pada laporan yang diberikan seorang prajurit rendahan bernama Gajah Sari beberapa hari sebelumnya. Namun laporan Gajah Sari itu dianggapnya sama sekali tidak mendasar. Bekel Gajah Mada terkejut ketika Patih Tada tiba-tiba melepas lencana yang dikenakannya. Itulah lambang atau lencana Mahapatih yang memiliki kekuasaan besar dan luas. Mahapatih Arya Tada menyerahkan lencana itu kepada Gajah Mada, kepada orang-orang kepercayaannya, terutama yang berada di barisan sandi. Arya Tada selalu membekali dengan lencana yang menjadi ciri khasnya, tetapi bukan lencana utama itu. Bekel Gajah Mada penasaran. Apa artinya ini, Gusti Patih? Bertanya Bekel Gajah Mada. Dengan lencana itu padamu, jawab Mahapatih Tada, aku berikan wewenang kepadamu untuk bertindak atas namaku dan atas nama Tuanku Jayanegara, untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan. Jika benar terjadi tindakan makar itu, pakailah. Dengan sigap Bekel Gajah Mada mengenakan lencana yang diterimanya itu di dada sebelah kiri. Gajah Mada sadar dengan lencana itu di tangannya, ia bisa bertindak atau mengambil langkah tertentu demi menjamin keamanan istana serta keutuhan Majapahit. Bahkan para tumenggung harus menghormati langkah-langkah yang diambilnya, seolah langkah-langkah itu keputusan Mahapatih Arya Tada sendiri.
Bekel Gajah Mada yang gelisah merasa dikejar waktu yang sempit untuk segera bertindak, segera minta diri. Gajah Mada segera mengumpulkan beberapa anak buahnya yang tergabung dalam pasukan khusus Bhayangkara. Mereka adalah Lembu Pulung, Panjang Sumprit, Kartika Sinumping, Joyoboyo, Risang Panjer Lawang, Mahisa Kingkin, Pradabasu, Lembang Laut, Riung Samudra, Panji Saprang, Mahisa Geneng, Gajah Pradambo, Singa Parpen, Macan Liwung, dan Gagak Bongol. Masih ada puluhan Bhayangkara yang lain, tapi mereka sedang berada di Bali mengawal perjalanan Cakradara, Kuda Merta, serta Lembu Anabrang yang sedang melaksanakan tugas negara. Segenap prajurit Bhayangkara itu merasa heran melihat bekel Gajah Mada telah mengenakan lencana khusus milik Mapate Tada. Besok pagi saat matahari terbit, ada orang gila yang akan melakukan pemberontakan, berkata bekel Gajah Mada tanpa basa-basi. Gempar segenap pasukan Bhayangkara yang ada, mereka saling pandang. Perhatian mereka kemudian terpusat kepada bekel Gajah Mada. Dalam beberapa hari ini, ada pihak tak dikenal telah menghubungiku, memberitahu kemungkinan buruk bakal adanya tindakan pemberontakan terhadap kekuasaan tuanku Srijaya Negara. Mapate Arya Tada memberiku kekuasaan untuk menghadapi keadaan ini. Itu sebabnya lencana ini ada di tanganku. Segenap prajurit yang ada merasa degup jantungnya dipacu agak lebih kencang. Jika benar akan terjadi tindakan makar, para prajurit berkemampuan khusus itu harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk melindungi keluarga istana, menjadi tameng hidup untuk menjamin keselamatan mereka. Pradabasu tak mampu menahan penasaran di hatinya. Lelaki gagah itu maju selangkah. Siapa yang akan melakukan tindakan makar itu? Tanya Pradabasu. Pertanyaan itu sekaligus mewakili rasa ingin tahu teman-temannya. Aku belum tahu pihak mana yang akan melakukan pemberontakan itu. Kita belum memiliki keterangan sama sekali. Artinya kita baru menebak dan meraba-raba seperti keadaan kita dalam pekat dan lebatnya kabut ini. Oleh karena itu, aku minta segera dikirim beberapa telik sandi untuk mencari tahu. Kirim orang untuk melihat ada apa bangsa prajurit Jalayuda, Jalapati, serta Jalarananggana. Cepat lakukan mumpung kita masih memiliki waktu. Dengan cekatan para prajurit itu berbagi tugas. Sejenak kemudian beberapa ekor kuda telah menderap kencang meninggalkan halaman istana. Dengan sigap pula bekel Gajah Mada mengatur pertahanan darurat. Beberapa prajurit berkemampuan khusus ditempatkan di segenap sudut istana. Prajurit anak panah menempatkan diri dengan sebaik-baiknya di tempat-tempat yang telah ditentukan. Namun kabut yang turun tebal itu benar-benar membuat napas menjadi sesak. Kabut yang demikian tebal menghadang pandangan mata dan menyebabkan para prajurit Bhayangkara kesulitan untuk menghitung kekuatan musuh dan pengambilan langkah-langkah tertentu. Bekel Gajah Mada melangkah mundar-mandir. Apa kita harus membangunkan Sri Baginda? Bertanya Gagak Bongol yang selalu berada tak jauh dari bekel Gajah Mada. Jangan dulu, bekel Gajah Mada menjawab. Sebaiknya jangan mengundang kepanikan sebelum duduk persoalannya jelas. Antara Gajah Mada dan Gagak Bongol terjalin hubungan yang dekat. Bersama-sama mereka telah banyak mengenyam kepahitan peperangan. Itulah yang menyebabkan antara Gagak Bongol dan Gajah Mada terjalin hubungan persaudaraan yang akrab. Bekel Gajah Mada nyaris tidak pernah meninggalkan Gagak Bongol ketika menghadapi saat-saat sulit. Selain Gagak Bongol, Bhayangkara yang sangat dipercayainya adalah Lembang Laut.
Waktu terus merambat. Bekel Gajah Mada tambah gelisah. Bekel Gajah Mada merasa keadaan yang dihadapinya benar-benar tidak menentu. Tebalnya kabut makin mempertegas keadaan yang tidak menentu itu. Akhirnya beberapa telik sandi yang disebar telah kembali. Kedatangan mereka kebetulan nyaris bersamaan. Apa yang akan kau laporkan? Bekel Gajah Mada mendahului. Apa yang kau curigai nampaknya benar, Kakang. Tidak seorang pun terlihat di bangsal Jalarananggana. Bangsal itu sepi, lapor Pradamba dengan napas tersengal. Kamu? Bertanya Bekel Gajah Mada kepada Gajah Geneng. Tidak ada kegiatan yang mencurigakan di bangsal Jalopati. Semua kelihatan seperti biasanya, jawab Gajah Geneng. Bagaimana dengan bangsa Kesatrian Jalayuda? Tanya Bekel Gajah Mada kepada Pandi Saprang. Tak ada yang mencurigakan di bangsa Jalayuda, jawab Pandi Saprang dengan tegas. Gajah Mada termangu sejenak, kemudian pimpinan pasukan khusus Bayangkara itu manggut-manggut. Kini cukup jelas bagi Gajah Mada bahwa pasukan Jalarananggana berada di belakang rencana tindakan makar itu. Pasukan Jalapati ada di tempat, pasukan Jalayuda juga ada di tempat. Dengan demikian pandangan mata kita jelas terarah kepada pasukan Jalarananggana. Aneh juga rasanya ketika kita dihadapkan pada kenyataan yang tidak terduga bahwa Tumenggung Pujut Luntar yang menekuk wajah paling dalam di saat Sebo di Pasewakan itu ternyata minger kiblatnya. Ia mencoba menggoyang pilar istana Majapahit yang dibangun dengan susah payah oleh Baginda Sri Kertarajasa Jayawardhana. Tak seorang pun yang berbicara, semua diam. Namun bagai bersepakat, mereka mencoba membayangkan sosok prajurit berkemampuan olah perang yang memimpin pasukan segelar sepapan. Prajurit berpangkat Tumenggung itu adalah Pujut Luntar. Aku sama sekali tidak menduga, desis Singapraben. Ya, Riung Samudra menegaskan. Aku juga tak mengira Tumenggung Pujut Luntar sanggup melakukan itu. Bukankah dahulu Tumenggung Pujut Luntar boleh dikata tangan kanan Lembu Anabrang? Kedudukan yang diperolehnya itu karena jasa-jasanya menggempur Beteng Pajaraan dan membenamkan Soro, mencampakkan dari angan-angannya. Suasana kembali hening. Gajah Mada melihat keadaan benar-benar tidak bisa dianggap sepele. Bekel Gajah Mada merasa selamat atau tidaknya keluarga raja berada di pundaknya. Benar-benar sebuah tanggung jawab yang berat. Gajah Mada menatap langit, mencari bintang-bintang. Tak ada bintang di sana. Ini sudah tengah malam, tanya Bekel Gajah Mada. Sebentar lagi, jawab Gagak Bongol sigap. Semoga saja Tumenggung Pujut Luntar belum menyadari bahwa kita telah mencium gerakannya. Aku akan menemui Tumenggung Panjiwatang dan Tumenggung Banyak Soro. Aku berharap mereka masih memiliki kesadaran untuk bela negara, tidak mendahulukan kepentingan dirinya sendiri. Waktu yang ada harus kita gunakan untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya, termasuk kemungkinan paling jelek, mengungsi. Karena itu aku tugaskan kepadamu Panjang Sumprit, Lembu Pulung, Kartiko Sumping, dan Joyoboyo untuk mempersiapkan pengamanan pengungsian para ratu, terutama Tuan Putri Bre Daha dan Tuan Putri Bre Kauripan yang saat ini datang berkunjung. Pengawalan ini dipimpin Lembu Pulung. Kau siap? Tegas Bekel Gajah Mada. Siap, jawab Lembu Pulung dengan tegas. Lembu Pulung amat menyadari kecantikan kedua putri itu memang sanggup membuat pikiran waras menjadi gila. Bukan hal yang aneh dan luar biasa apabila kecantikan kedua putri itu mampu membuat orang lupa diri. Meski mereka masing-masing telah mempunyai calon suami,
soal para janda Raden Wijaya. Kecuali Dyah Ratu Pradnyana Paramita kebetulan sedang berkumpul di Rimbi. Dengan demikian, Gajah Mada tidak terlampau mencemaskan mereka. Jangan menunggu waktu, persiapkan segala sesuatunya mulai sekarang. Begal Gajah Mada memberi perintah. Segera terjadi kesibukan yang luar biasa di halaman Tata Kerambat Balai Manguntur, Istana Majapahit. Dengan cermat Gajah Mada mengatur persiapan-persiapan untuk membendung banjir bandang yang akan terjadi. Akan tetapi sejauh itu bekal Gajah Mada belum menugasi seseorang untuk membangunkan Prabu Jayanegara. Sebelum mendapat jawaban yang pasti atas gerakan-gerakan yang mencurigakan yang dilakukan oleh pasukan di bawah pimpinan Tumenggung Pujut Lontar itu, Gajah Mada yang tidak ingin kehilangan rasa atas gerakan apapun yang terjadi di bangsa kesatrian, pasukan Jalarananggana menempatkan 3 orang telik sandi untuk segera menemukan tempat pasukan Jalarananggana berada. Setelah jelas-jelas tidak berada di bangsal kesatriannya, sejenak kemudian berderap 2 ekor kuda membelah malam. Bekal Gajah Mada ditemani Gagak Bongol menuju bangsal pasukan Jolopati. Kedatangan bekal Gajah Mada mengagetkan 4 prajurit yang berjaga-jaga di rogol utama kesatrian Jolopati. Mereka berloncatan sambil melintangkan pedang dan tombak. "Siapa?" bertanya seorang prajurit. "Bekal Gajah Mada dari Bayangkara." Gajah Mada menjawab pertanyaan itu tegas. Bekal Gajah Mada segera menghitung keadaan. Ternyata memang benar sesuai laporan telik sandi. Pasukan Jalapati tetap berada di bangsal kesatriannya. Namun bekal Gajah Mada merasa tak harus mempercayai keadaan itu begitu saja. Tanpa banyak bicara, Gagak Bongol selalu mengambil jarak tidak seberapa jauh dan bersiap siaga jika sampai terjadi sesuatu. "Aku akan menghadap Prakrian Tumenggung Banyak Solo," berkata bekal Gajah Mada dengan tegas. Para prajurit penjaga rigol kesatria Jalapati saling pandang. "Tengah malam seperti ini?" bertanya seorang di antara mereka. "Ya, apa yang akan dikubicarakan hal yang sangat